Tunjukkan referensinya kan itu. Enggak, referensi sekali mana gitu. Sekali mana? Referensi 2 kali ini gitu. Nah, lihat aja definisi. Apa makna sujud? Sujud sahwi adalah sujud 2 kali. Begitu apanya definisinya? Sujud 2 kali yang dilakukan ketika terjadi keraguan-raguan, kelebihan, kekurangan dalam pelaksanaan sholat. Berarti hilang sutrohnya. Rupanya kata dia kalau hilang sutroh itu harus cari sutroh baru. Nah, dikejarnya dinding ke depan itu. Karena ini walayadunu dan mendekatlah padanya. Itu namanya kaum tekstualis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anda yang beruntung, khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Gurunda Ustaz Abdul Somad. Insyaallah ini pesantren yang penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda. Hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut andil di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang yang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insyaallah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah, sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya dia berdiri, dia duduk, diberikan oleh subhanallah dia berdiri. Tapi ketika sujud sahwi dia cuma sekali saja. Iya. Coba itu Ustaz. Dan itu sudah pernah saya diskusikan sebelumnya. Saya pernah juga lupa. Saya sujud sahwi 2 kali, dia bantah. Sujud sahwi itu cuma sekali kan. Oh gitu. Sujud sahwi cuma sekali. Sekali aja. Ya. Saya sudah kirimkan juga itu apanya ya, Arsenal Sam itu dia tetap sekali ya mana. Ya. Definisinya belum dikuasai. Coba lihat semua hadis-hadis tentang sujud sahwi. Hendaklah ia sujud 2 kali. Poinnya kan? Hadisnya ada. Bagaimana sikap kita gitu Ustaz? Iya. Ini tinggal kasih tahu aja hadisnya. Iya. Nah, ini hadis pertama Sunan At-Tirmizi. Yang kedua dalam Sahih Muslim. Kata Nabi, apabila seorang ragu dalam solat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, hendaklah ia menghilangkan keraguan, meneruskan solatnya. Kemudian dia hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis kedua. Hadis ketiga. Kata Nabi, Nabi pernah bangkit berdiri dalam solat zuhur, padahal mestinya duduk tahiyat awal. Maka setelah selesai solatnya, Nabi menyempurnakan bacaan salat. Nabi sebelum salam beliau sujud 2 kali, bertakbir setiap sujud. Ini kan data-data ini valid nih. Sebelum salam beliau sujud 2 kali dan beliau bertakbir setiap sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali dia. Nah, kalau dilihat definisi, suruh lihat di Google aja biar enggak repot kan? Enggak, maksudnya kitanya Ustaz. Nah, udah ada kerja sekali aja. Nah, kan tadi dia mempertahankan sekali saja. Ya, kitanya waktu dia sekali itu apa kita ikut salam aja lah ya? Oh, ikut aja lah. Ya, maksudnya, nah, maksudnya kalaulah persoalannya diberitahu tidak percaya gitu kan, tunjukkan referensinya kan itu.
Sudah saya kirimkan dari Google. Enggak, referensi sekali mana gitu. Itu sekali mana? Referensi 2 kali ini gitu. Nah, lihat aja definisi. Apa makna sujud? Sujud sahwi adalah sujud 2 kali. Begitu apanya definisinya. Sujud 2 kali yang dilakukan ketika terjadi keraguan-raguan, kelebihan, kekurangan dalam pelaksanaan salat. Kekurangan rakaat, kekurangan ruku, kekurangan sujud, kelebihan dalam pelaksanaan salat. Definisi aja 2 kali di situ. Nah, kalau mungkin dia lupa aja, artinya diingatkan. Kalau lupa dia diingatkan. Saya ingat sujud itu 2 kali, cuma lupa pula 2 kali. Saya buat sekali. Udah sujudnya lupa karena lupa pula lagi 2 kali. Nah, jadi kalau pelaksanaan sekali lalu kita tetap kita buat sekali. Kita ikut. Karena sujud itu kan tidak syarat kan. Tidak syarat, tidak rukun sujud sahwi ini kan. Kalau yang sujud sahwi enggak apa-apa. Iya. Membatalkan salatnya. Tidak membatalkan. Cuma kurang pas saja kan. Nah, wallahu a'lam. Gitu Pak ya. Ada lagi Pak? Jadi begini, Ya Pak. kalau umpama imam itu merasa ragu dari rakaatnya kan, dia merasa sudah 5 rakaat, padahal 4 rakaat, Iya. dia sujud sahwi, sedangkan jemaah lain sudah yakin bahwa itu sudah betul. Iya. Jadi apa jemaah lain itu ikut juga sujud sahwi? Ikut. Ikut dia sendiri. Tapi kan jarang terjadi itu kan. Jarang terjadi kan. Biasanya kalau tidak ada komplain, tidak takbir, imam pun dah sadar, oh berarti saya tak ada masalah nih gitu. Jadi dia pun tidak perlu untuk sujud sahwi. Kecuali ada subhanallah, berarti ada masalah nih. Nah, terus nanti sujud sahwi itu maklum kan? Jamaah pun tahu. Tapi dia ragu. Hanya saja makmum tak ada yang mengisyaratkan dia salah, keliru, kelebihan, kekurangan. Ya udah dia tinggal salam. Dia tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Kecuali dia sendiri kan. Sendiri dia tahu, ragu dia, udah sujud sahwi. Andai dibuatnya bisa ikut. Dan sujud sahwi itu Bapak Ibu, andai terjadi itu jangan disalahkan. Umpamanya imam sujud sahwi kan, pula Pak Imam pakai lupa-lupa pula katanya. Manusiawi, sedangkan Nabi aja lupa katanya. Terus kenapa ikut sujud sahwi itu? Bersyukurlah Bapak Ibu kalau pernah sujud sahwi. Dia ada pahala khususnya itu. Sujud sahwi itu. Tapi jangan direncanakan. Biar dapat pahala khusus, saya lupa aja lah gitu. Lupa tuh kan manusia. Cuma kan kita ada cara, kata Imam Al-Ghazali, supaya salat khusyuk, fokus, tidak lupa. Sebelum salat baca qul a'udzu birabbin nas. Orang tua-tua kita dulu, orang sufi yang guru-guru tasawuf, coba lihat dia kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, waswas min syarril waswasil khannas. Supaya dalam salat itu tak ada waswas, tidak ada lupa-lupa, tidak fokus biasa. Dan itu mujarrabah teruji. Setiap dia memulai salat dengan memulai membaca, memang tak ada hadisnya. Kalau dikatakan Nabi mengatakan hai orang beriman gitu ya, kalau sebelum salat bacalah qul a'udzu birabbin, enggak ada. Tetapi tidak dalam orang di luar salat. Tidak, dan dalam salat kita baca juga ayat-ayat itu. Artinya itu tidak dianggap rukun. Tapi itu bisa saja dilakukan sebelum salat supaya was-was hilang. Mengapa itu dianggap doa? Surah An-Nas, surah Al-Falaq itu dianggap doa. Karena Allah yang memerintahkan. Apa kata Allah? Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, sebutlah Muhammad. Apa yang mau ku sebut? A'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Penguasa manusia, yang menguasai hati ini, yang menguasai jiwaku, yang menguasai apapun. Itu Engkau ya Allah. Rabbin nas, termasuk diriku ini yang bisa lalai, lupa, khilaf. Engkau yang menguasai. Ilahin nas, engkaulah yang disembah.
sembahan manusia. Malikin nas loh. Raja manusia, ilahin nas. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari waswas, dari keburukan waswas, syaitan yang tersembunyi. Jadi sebetulnya kita membaca qul a'udzu binnas itu berdoa. Makanya Nabi suruh, hai Aisyah, kalau engkau mau tidur jangan lupa baca surah qul a'udzu birabbil falaq, mu'awwizatain, qul a'udzu birabbin nas, kemudian qul huwallah, al-Fatihah, ayat kursi. Habis itu hembuskan ke tangan, diusap semua sebelum tidur supaya tak diganggu oleh syaitan. Jadi dia seperti doa hakikatnya itu. Al-mu'awwizatain. Jadi kita sedang berdoa. Jadi supaya tidak diganggu dalam solat, tidak ada was-was, tidak lupa-lupa segala macamnya, perlu itu. Tetapi jangan dianggap itu sebagai rukun solat, itu aja. Dan selama ini orang yang mempraktekkan itu juga enggak anggap sebagai rukun. Cuma orang-orang yang tekstual aja yang menganggap itu bid'ah kan. Tekstual tuh. Baca Quran binas. Apa kalaulah ini baik, tentulah Nabi mempraktekkan. Selalu begitu. Kita kadang-kadang terpengaruh juga dengan istilah itu. Nah, jadi seperti itu diantaranya. Ya Pak. Kalau udah ikut imam gitu kan, berdua rakaat kita pusing duduk, sholat duduk. Ya. Nah, itu batal enggak? Enggak. Shalli qa'iman, salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Tak mampu engkau dalam keadaan berdiri maka duduklah. Fa illam tastati, kalau tak mampu juga wa ala janbin, salatlah dalam keadaan berbaring. Begitu kata Nabi. Jadi masalah salat duduk tidak sampai membatalkan salat. Orang memang tak mampu. Tak mampunya karena pusing, karena sakit, karena lututnya sakit, karena kakinya sakit, sehingga dia harus sholat dalam keadaan duduk, tidak membatalkan sholat karena disyariatkan oleh Nabi. Nah gitu Pak. Kalau udah tak tahan lagi pusing, itu sakit, itu kan membahayakan nyawa, bisa membatalkan tadi kan. Kalau udah tak bahaya betul rasanya ini, yaudah bisa dibatalkan. Tapi kalau pusing sedikit, rasa-rasa bahaya nanti ini terjatuh, duduk boleh. Wallahu a'lam. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti yang dikatakan tadi Pak, misalnya imam berhalangan. Iya. Ada berhalangan atau batal. Apakah boleh salah satu makmum itu, dia tidak menjadi syarat, tapi salah satu makmum pernah ada kejadian, dia maju, tapi selangkah tidak maju kepada posisi tempat imam. Dia maju selangkah, dia lanjutkan dia. Apakah itu boleh? Satu. Yang kedua, pernah ada kejadian, itu kejadian betul, imamnya tumbang. Akhirnya meninggal. Dari salah satu makmum maju selangkah aja dilanjutkan. Setelah itu baru ditolong. Gimana? Ya. Dia kalau terjadi maju selangkah dan tidak merusak soft sampai, ya tidak apa-apa sebetulnya. Maju selangkah tidak apa-apa. Hanya kalau ada yang tumbang begini, boleh dibatalkan sholat agak 1-2 orang untuk menyelamatkannya. Jadi kalau umpamanya tiba-tiba tumbang, selamatkan. Ini entah perlu perawatan apa segala macam. Enggak apa-apa. Itu namanya la darara wala dirara. Ingat lagi itu kaidahnya. La darara wala dirara. Tidak boleh membuat mudarat, tidak boleh membiarkan terjadi mudarat. Bisa jadi dia masih bisa tertolong karena dia bawa ke rumah sakit, dia bisa diobati segera. Jadi kalau kita tidak batalkan, tapi jangan semuanya. Nah, yang memungkinkan 2-3 orang yang lain tetap melanjutkan. Begitulah yang terbaik. Tapi waktu kejadian itu Pak, tak ada yang nolong, satu orang maju setelah itu langsung terus lagi. Tapi akhirnya dia meninggal gitu. Iya. Harus ada 1 atau 2 nolong. Ya, mungkin karena tak tahu harus bagaimana kan. Karena semuanya berprinsip kan orang lain ada katanya. Ada nanti orang lain, saya pertahankan salah. Rupanya begitu semuanya. Jadi kalau ada 2-3 orang itu yang terbaik. Nah, tapi kalau orang berpikir begitu semua ya tak ada yang membantunya kan. Itu husnul khatimah insyaallah.
Orang-orang yang wafat dalam keadaan sholat itu kan husnul khatimah. Iya Pak, ya gitu Pak ya. Nah, cukup nampaknya. Ada satu lagi. Ya. Kan ada sekarang orang berlari melihat sutra Pak. Itu mazhab mana yang membolehkan itu? Dia di sini Pak. Kemudian kan ada orang depan. Orang depan pergi dia langsung mencari dinding. Iya. Ada. Itu judulnya mengejar sutroh. Bagaimana hukum mengejar sutroh? Itu bagus juga jadi berita hangat itu, news. Gimana hukum mengejar sutroh? Biasanya sutroh itu ditempatkan di depan. Sekarang dikejar dia. Mana ketentuan mengejar sutroh itu? Sebetulnya pembahasan sutroh ini ada khususnya. Nah, dia kan memahami hadis ini sebetulnya itu. Tetapi hadis ini maksudnya sebelum sholat. Mendekat ke sutroh itu sebelum sholat, bukan sedang sholat. Tapi karena pemahamannya tekstual, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutroh. Jika seorang mengerjakan sholat, maka sholatlah dengan menghadap sutroh. Wal yadnu minha, dan mendekatlah padanya. Ini gimana memahaminya? Ini kalau orang tekstual, dia sedang sholat, sutroh dia orang lain, dia masbuk, orang lain di depan dia ini sedang zikir. Rupanya karena dia ada keperluan pulang dia, berarti hilang sutrohnya. Rupanya kata dia kalau hilang sutroh itu harus cari sutroh baru. Nah, dikejarnya dinding ke depan itu. Karena ini wal yadnu, dan mendekatlah padanya. Itu namanya kaum tekstualis. Padahal sutroh itu, ini sajadah ini dah sutroh nih. Bergaris. Kata Nabi, wal yakhuttu, hendaklah mereka buat garis. Tak payah buat garis lagi. Kalau dulu buat garis pakai pedang, karena lantainya pasir tanah, si pedang garis. Sekarang sutroh dah ada nih. Jadi kalau umpamanya sholat di sini, garis ini dah ada, ini dah sutroh. Kalau ada orang lewat dekat tempat sujudnya baru dihalangi. Begitulah pemahaman tentang. Kalau sekali cuma tidak batal. Tapi kalau 3 kali 4 kali dia di sop 5, kejarnya sana tuh, batal sholat itu. Dan itu sudah melanggar uruf, di luar kebiasaan. Udah tak biasa lagi orang sholat seperti itu. Nah, kalau sudah tak biasa itu dianggap, disepakati ulama 4 mazhab itu. Kalau bertentangan dengan uruf kebiasaan sholat orang kan memang. Tapi kalau berjalan-jalan itu tidak sholat lagi namanya. Kalau berjalan sekali dianggap masih 1 kali. Tapi kalau 3 kali lebih dia melangkah berturut-turut, batal sholatnya. Iya. Nah ini yang dipahaminya. Kemudian sebabnya mengapa ada yang ngotot mengejar dinding tadi, itu juga karena pendapat ini. Nih pendapat sutroh itu, yang di atas tuh. Nah itu dia. Karena wajib katanya kan. Sutroh itu wajib katanya. Sholat itu wajib menghadap sutroh. Kalau tak ada sutroh, berarti berdosa. Tapi kalau mazhab Hanafi, lihatlah tujuan sutroh itu apa. Nah, kata dia sunnah. Kalau mazhab Maliki, Syafi'i sunnah. Kemudian kalau sebahagian Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan jika dikhawatirkan orang lewat baru dibuat sutroh itu. Rasa-rasa tak dikhawatirkan orang lewat, tak ada sutroh, tak apa-apa. Karena Nabi pun dalam riwayat pernah sholat tanpa sutroh. Kalaulah wajib, ini kan konsekuensi wajib ini kan dosa nih Pak. Jadi mengapa ada orang mengejar dinding tadi? Dia takut berdosa. Karena konsekuensi dari memahami sutroh itu wajib. Jadi saya sholat sedang berdosa gara-gara tak ada sutroh. Padahal kalaulah itu kewajiban. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kalaulah itu benar-benar wajib, mungkin tak Nabi sholat tanpa sutroh? Tak mungkin, karena wajib. Sementara dalam riwayat Nabi sholat tanpa sutroh itu ada paling tidak 2 hadis ini menjelaskan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi fadha'in laisa baina yadayhi syai'un.
Nabi pernah sholat di lapangan terbuka, sedangkan di hadapannya tidak terdapat apa-apa. Tak ada sutra, tak ada anak panah. Dulu kan kata Nabi, sutra itu diantaranya anak panah, ada sesuatu yang diletakkan di depan. Tapi riwayat ini menunjukkan Nabi tidak meletakkan sutra di depan, padahal sholatnya di lapangan. Nah itu menunjukkan bukan wajib. Bahkan walaupun yang mengikut itu dekat ke mazhab Hambali, tapi ulama mazhab Hambali mengatakan begini. Ini mazhab Hambali ini. Wala na'lamu fi istihbabi dzalika khilafan. Imam Ibnu Qudamah ini ulama mazhab Hambali. Kami tidak tahu adanya khilaf tentang hukum sunnahnya. Setahu kami hukumnya sunnah. Tak ada perbedaan pendapat. Kok tiba-tiba belakangan ada yang menyebut wajib gitu. Nah, kami tak tahu katanya. Begitulah bahwa ulama dulu sudah ijma sutra itu dia dipahami hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena konsekuensi wajib berarti yang tidak pakai sutra itu berdosa. Mengapa dia mengejar dinding takut berdosa? Karena dia anggap wajib. Yang kedua, masalahnya kalau dia anggap wajib, berapa banyak orang dinilainya berdosa? Asal ditengok tuh tak ada sutra, dosa. Iya, banyak kalau dosa. Dan yang lebih bahaya lagi, kalau dia anggap sholat tanpa sutra itu berdosa, apakah bermakna dia berani mengatakan Nabi berdosa? Nabi sholat tanpa tembok, tanpa ada sutra, tak ada apa-apa di depan. Itu konsekuensinya menganggap Nabi berdosa. Na'udzubillah. Makanya berhati-hati menetapkan hukum, karena dia berkonsekuensi akan menuduh Nabi berdosa. La haula wala quwwata illa billah. Nah, itulah di antara penjelasan tentang sutra. Ini perlu penjelasan yang detail suatu saat nanti, atau sudah kita bahas sutranya? Saya pun tak ingat lagi. Udah saya? Belum ya? Belum. Nanti suatu saat kita bahas lebih dalam lagi, hadis-hadisnya kita perbanyak. Nah, tapi untuk kajian ini pertanyaan tadi terjawab ringkasnya begitu Pak ya. Baiklah, terima kasih atas perhatian jamaah. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.